Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat kepada Klinik Maharfa, nggih, dan tim. Dan mungkin Nggih, nanti Pak. ada Dokter Alfi mungkin ya yang mungkin bergabung di link Zoom ini. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini kita dapat kembali berkumpul nggih, bersama dalam pembimbingan akreditasi klinik Maharfa untuk membahas terkait dengan bab 2. Oke. Nah, untuk selanjutnya kami juga ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Semoga kita diberikan kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa gitu. Selanjutnya kita langsung saja nggih Bu ke Nggih, Pak. bedah dokumen nggih, di bab Nggih. 2. Monggo. Yang pertama terkait dengan standar 2.1 elemen penilaian 1 yaitu penanggung jawab klinik menetapkan penanggung jawab program mutu. Monggo. Coba Bu ke bawah. Oke, sebentar pelan-pelan. Sebentar. Undang-undangnya sudah oke. Undang-undangnya disesuaikan yang kemarin ya Bu ya. Sama undang-undangnya ditambahi anu nggih Bu Evi, apa terkait dengan mutu Terkait 27 dengan mutu. ya 27 tahun 2017 Permenkes ya. Permenkes Oke. nomor tahun 2017 nggih, Pak. Tentang mutu. Aduh, Bu. Sebentar Bu, saya tak cek lagi. Takut salah soalnya agen Permenkes nomor bentar Bu, saya keliru kayaknya itu Bu. Permenkes tentang Oh, anu Bu, Permenkes 30 tahun 2022 tentang indikator nasional mutu. Keliru, Bu. Eh, 30 Permenkes 2000. 30 tahun 2022, nggih, tentang indikator nasional mutu pelayanan kesehatan. Mm-mm. Indikator mutu pelayanan Indikator mutu nasional. bukan Bu, indikator nasional mutu pelayanan kesehatan, nggih. Pelayanan kesehatan tempat praktek mandiri, gitu. Tempat praktek mandiri dokter gigi, nggih. Mandiri dokter dan dokter gigi, klinik dan puskesmas. Yes. Ya, yes itu. Dah. Kemudian ke bawah, Bu. Ke bawah. Terus, 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 Bu. Terus, ke bawah. Mm, Terus stop sih. Nah, ini harus ada strukturnya gitu, Bu Epi. Oh, ya ya. Jadi kan ada strukturnya mutu itu ada misalkan terkait dengan yang PPI siapa ya, gitu nggih. Oh, nggih, Pak. Jadi ditambahkan itu. Mm.
Tambah struktur mutu ya, Pak. Struktur tim Struktur mutu. mutu, tim mutunya. Ya, Oh iya. oke. Kemudian yang EP2, Bu. Penetapan indikator mutu yang diukur, dievaluasi, dianalisa, dan ditindaklanjuti. Oh, ini indikatornya kok saya masukkan di SK pembentukan tim PMKP ya, Pak? Mana, Bu? Sebentar. Pertugas itu, tugas itu, Bu. Salah sebentar. Yang dua ya, Pak? Yang dua, Bu. Salah. Yang dua itu kan indikator mutu EP2. nasionalnya. Indikator mutu. Penetapan indikator mutu ya, Pak? Klinik. Nah, ini, Bu. Nanti ditambahkan yang mutu tuh ya, Bu, ya tadi ya. Ya, sama kayak yang tadi ya, Pak? Oke. Kemudian indikator mutunya kan ada 3 ya, Bu ya. Indikator mutu. Oh, ini baru mutu pelayanan sama indikator mutu nasional saya, Pak. C, indikator mutu. Oh, gini Bu, caranya, cara menyusunnya adalah yang pertama adalah indikator mutu nasional dulu yang di atas. Oh, INM dulu. INM dulu, terus habis gitu indikator mutu prioritas. Oh, indikator mutu prioritas. Habis itu baru di bawahnya indikator mutu masing-masing unit layanan gitu, Bu. Ya. Oh ya, indikator Tinggal anu mutu. nih apa tinggal diwalak-walik dipindah. Ini kan indikator mutu nasionalnya di bawah. Ini nanti Iya. dipindah ke atas. Sama kurang yang prioritas berarti ya, Pak? Prioritasnya apa? Misalkan gini ya, panjenengan kan misalkan ini ya, dalam hal ini kan nasionalnya sudah ini, berarti kan tidak boleh sama toh kalau nasional sama prioritas. Nah, jadi yang kan banyak sekali permasalahan yang ada di klinik, misalkan apa, misalkan pengisian rekam medis, kemudian waktu pelayanan dan sebagainya, pengerjaan pasien atau seperti apa. Nah, itu nanti panjenengan atau ini misalkan ya tidak ada rekam medis yang hilang, kesesuaian ini, kemudian ini ya yang di farmasi, kemudian medis dan non medis. Nah, itu kan itu bisa dijadikan salah satunya jadi indikator prioritas nasional. Indikator prioritas. Ya, Oh iya ya. indikator mutu prioritas dipilih yang ini. Bu, ini kan akeh nih. Ya. Nah, ini bisa salah satunya dijadikan indikator prioritas. Nah, baru nanti kan setiap per unit itu kan punya permasalahan sendiri. Nah, kalau yang prioritas itu dijadikan satu, mana yang mungkin menjadi yang harus didahulukan, yang menjadi apa ya, diutamakan untuk diselesaikan gitu. Oh iya ya. Hmm. Ini kan banyak, nanti dipilih panjenengan. Nggih. Misalkan atau Oke. tidak ada rekam medis pasien yang hilang, atau waktu tunggu meracik, atau seperti apa, atau tidak ada kesalahan pemberian obat, itu Bu. Ya, Iya ya. monggo panjenengan dipilih wis. Kemudian jangan lupa nanti panjenengan bikin profil mutunya ya Bu. Jadi ini ditambahkan penjelasannya. Kepatuhan kebersihan tangan itu apa? Enumerator, Oh iya. denominator. Seperti ini contohnya. Seperti bentar Bu ya. Mana ya? Fileku ya. Sebentar. Saya buka file saya dulu ya. Eh, 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 Oke.
Nah, ini. Misal ya Bu, ini contohnya SK-nya ya Bu. Nanti ditambahkan seperti ini ya. Ya. Mana deh? Oke. Share. Saya share screen dulu ya Bu nya saya ya. Oke, Pak. Bentar. Nah. Sudah terlihat kan Bu? Belum. Sudah, sudah. Nah, ini. Nah, seperti ini Bu. Ya. Jadi gini, nanti diurut gini Bu. Indikator nasional mutu dulu. Oke. Kemudian Oke. indikator mutu prioritas. Oke. Kemudian di bawahnya ada indikator mutu per unit layanan. Ya, diurut ya. Ini namanya sudah nih bikin. Kan nanti kan ada yang ini yang mutu unit di atas, indikator mutunya di bawah ya. Ya, Ini tinggal dipindah ya. aja. Terus habis itu di bawahnya ditambahkan profil indikator mutu. Gini ya. Geng, geng, Nah, geng. jadi ditambahkan misalkan permisi nggih seperti kepatuhan kebersihan tangan. Apa sih itu kebersihan tangan? Kepatuhan kebersihan tangan dasarnya apa? Ini ada keselamatan pasien Permenkes nomor 17 tahun 2017 Bu yang ini terkait dengan keselamatan pasien. Nah, itu masukkan di sini. Kemudian dimensi mutunya apa? Keselamatan kan karena ini termasuk kepatuhan kebersihan tangan. Tujuannya apa? Untuk mengukur kepatuhan pemberi pelayanan kesehatan sebagai dasar untuk memperbaiki dan meningkatkan kepatuhan agar dapat menjamin keselamatan petugas. Definisinya apa? Kebersihan tangan. Ini mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir. Itu. Ini pada 5 momen dan 6 langkah. 6 langkah itu seperti apa? Dijelaskan di sini, Bu. Tuh, ada observer dan lain sebagainya. Tuh. Perhitungannya juga nanti dimasukkan di sini, Bu. Tuh. Sampai Oh, nanti iya, iya. ya dihitung semua ini. Ya. Panjenengan sudah dapat ini? Belum? Yang apa itu, Pak? Contoh ini, contoh ini. Contoh Ini Kak sini, sebentar. Kak sini, Kak sini. Belum ya kayaknya. Nanti tak kirim lagi Is, ya. Kalau belum Ya, ya. belum, Pak. Belum ya kayaknya ya. Ya nanti tak kasih Is ya. Takut belum ya. Iya. Nanti dicocokkan gitu. Oke. Disesuaikan dengan yang ada di klinik Maharifah. Oke. Setelah itu Oh, itu seperti yang di saya punya yang apa namanya SK pengukuran dan pelaporan indikator itu Pak, ada yang kayak di kotak-kotaknya itu ada tujuan, definisi nah, yo operasional, itu, jenis ini. heeh, dijadikan Oh satu iya iya. aja. Heeh, nah, dijadikan satu aja, Bu. Jangan di apa ini dipisah-pisah. Dijadikan Oh satu iya ya Pak. aja. Heeh. Jadikan satu, kemudian nanti ada pelaporannya, nggih. Setelah itu kan ono laporannya ya, ada laporannya. Iya. Contohnya seperti ini kalau laporan ini sini ya. Nah, ini laporannya kan tadi kan ngomong indikator mutu Iya. nasionalnya ada 4. Ya dijabarkan di sini. Oh ini apa sih? Lah dihitung ini. Misalkan ini ya kebersihan tangannya seperti ini. Dihitung, diproses ya. Oh nilainya segini. Oh nilainya segini. Gitu nggih. Nanti Oh nggih. ada Kalau kasih. yang itu saya belum punya Pak. Nah nggih nanti diberikan nggih. Saya berikan nggih. Nggih. Nggih, Nggih. sampai penilaiannya gitu nggih. Nah, itu jadi satu Bu, jadi satu elemen, jadi elemen penilaian EP2. Nah, yang EP3 itu ada insiden keselamatan pasien. Itu sudah diidentifikasi, Bu. Diidentifikasi. Belum Pak. Saya cuma punya yang surat pernyataan IKP itu saja. Oh, surat pernyataan IKP. Nanti berarti panjenengan dilampirkan insiden-insiden apa yang mungkin terjadi di klinik gitu ya. Mungkin loh, Bu, belum belum terjadi loh ya, masih mungkin ya. Oh Kan iya. kan masih anu ya. Misalkan ya nggak terjadi ya nggak apa-apa, berarti nol ya. Atau nihil kan biasanya panjenengan kan nihil kan di laporannya gitu. Iya. Tapi kan kemungkinan insiden keselamatan pasien itu yang terjadi di klinik kecantikan itu apa sih? Itu panjenengan paling tidak bisa dicegah lah, diidentifikasi apa sih yang itu, ya, dicegah misalkan. Kemudian ada bukti pelaporannya yang IKP 0 itu kan ada buktinya kan Bu ya. Panjenengan melaporkan ke aplikasinya kan ada kan insiden Yang tambahkan di DF kok DF. anu bukan di mutu Fasiankes. Ya di INM itu ya Pak. Nah itu nanti dilampirkan itu hasilnya yang misalkan menyatakan bahwasanya itu 0 IKP-nya. Oh iya iya. Hmm, itu.
Kemudian yang IP4 Bu, ada resiko yang terjadi atau daftar resiko klinik yang dibuat sekali dalam setahun dan telah dilakukan mitigasi resiko. Sudah disusun Bu? Oh, sudah. Nah, coba Risk diperlihatkan. register itu ya, Pak. Iya, risk register namanya. Nah, ini Bu. Wah, bener nih, Mas. Pakai I ya, Bu. Bukan E ya, Bu. Risiko. Ya, Oh, risiko ya ya, Pak. pakai I. Pakai I, heeh, daftar risiko dan mitigasi. Heeh. Ya, pakai I, kemudian saya burning. Aku tak baca dulu itu kan. Heeh. Ke bawah, Bu. Coba. Heeh. Nanti disesuaikan tulisannya ya, Bu. Misalkan yang kemarin itu ukurannya apa, disesuaikan ya. Misalkan pakai kali Oh iya ya, Pak. autumn Oh, times, kemarin kali beli semua rasanya. ya, makanya disesuaikan ya. Oke. Ya, takutnya nggak sama dengan yang ditata naskah ya. Risiko. Ya. Gitu. Oke. Mm-mm. Maka dipastikan disamakan dengan yang ada di tata naskah ya. Oke. Mm. Nah, kemudian ke bawah Bu. Mm. Mm-mm. Terus pelan-pelan infeksi burn. Oke. Mm-mm. Oke, ke bawah Bu, pelan-pelan aja sih. Silfrim itu yang kayak apa Bu? Silfrim film. Itu jadi laser, Pak. Silver itu Oh, laser. laser. Ya. Berarti itu harus dilakukan penandaan dulu ya, bukan? Kalau yang enggak, kalau yang penandaan ada sih, Pak. Yang pakai penandaan itu Mm-mm. yang tindakan Seperti seperti apa biasanya Bu? botox itu ada penandaan, kemudian filler itu Hmm. juga ada penandaan. Hmm. Kemudian untuk HIFU itu juga ada, Endolive ada. Hmm. Berarti itu yang nanti penandaan sisi operasi ya berarti ya. Ya, ya. Oke oke. Berarti ini sudah nggih Bu, tinggal tanda tangannya PJ mutunya ya Bu. Oh, ini berarti yang tanda tangan PJ Iya Mutu ya, PJ Pak? mutu sebelahnya baru Oh, penanggung jawab. Ya, oh PJ iya. mutu, PJ mutunya siapa? Terus sebelahnya yang sebelah kiri adalah sama kan ini kan PJ mutu ya. Sebelahnya itu Iya. penanggung jawabnya, penanggung jawab kliniknya atau direkturnya gitu nggih. Oh, iya iya. Gitu. Ini sudah benar wes, tinggal nanti apa panjenengan bisa menyampaikan, oh ini seperti ini, oh ini seperti ini, sambil diberikan misalkan, oh kalau seperti ini dampaknya seperti ini, misalkan tadi ini ya, misalkan ini ya, hair removal laser terjadi burn, kan kayak terbakar gini maksudnya kan ya. Pastikan Iya. selai yang dilakukan tindakan tercover sempurna oleh headpiece. Nah, ini. Lah, misalkan nggak tercover, otomatis kan kena luka bakar. Nah, itu bagaimana? Iya. Nah, ini rapat luka secara apa gitu, steril, beri antibiotik topikal selama 7 hari. Nah, ini bener tak? Misalkan kalau misalkan ini kalau kena apa burn pada hair removal laser ini diberikan ini. Misalkan kalau pernah terjadi, misalkan ya kalau ada yang pernah terjadi di situ Iya, iya. seperti itu. Ini kan masih mitigasi, mesti pencegah apa ya? Kira-kira lek mana ono kejadian seperti ini ditangannya seperti ini. Nah, kalau benar-benar kejadian itu apakah benar yang sudah dilakukan seperti itu? Ini di cross check gitu. Misalkan nggak ada Oh, kejadian seperti ini ya nggak apa-apa, berarti sudah sesuai dengan standarnya gitu Bu. Mhm. Ini kan kemungkinan kan, misalkan hair removal iya. light itu kemungkinan terbakar,
ingrown hair, post inflammatory high pigment kan bisa jadi seperti itu. Kan bisa jadi Ya, juga aman kan gitu nggih. nggih, nggih. Heeh. Nah, buktinya kalau yang itu yang EP4 itu kan diidentifikasi dulu Bu seperti ini. Nah, yang EP5 itu pernah nggak Bu? Pernah terjadi misalkan tadi hair removal laser itu kena burn terus Pernah, pernah, Pak. nah itu nanti dibuktikan Bu di sini. Oh ya, biasanya eh, mungkin ada di rekam medisnya ya, Pak, diberikan Ya, bener. Nah, tindakan apa kayak gitu. nanti itu yang dimasukkan adalah bukti rekam medis bener nggak maksudnya sesuai sama ini yang ditulis ini gitu nggih. Oh, nggih. Heeh. Kalaupun memang misalkan nggak sesuai ini, lah itu apa yang dilakukan oleh klinik? Misalkan ya ono-ono sing kurang, itu kan berarti kan tidak sesuai dengan ini, kan berarti harus disesuaikan. Misalkan ya, oh ternyata ini selama yang kita lakukan ini nggak pernah dilakukan, itu apa yang harus kita lakukan? Kan bisa jadi ini nanti dirubah atau kita harus tetap mengikuti dari prosedur yang ini yang sudah dituliskan ini, gitu, nggih? Nggih. Nanti ditambahkan aja gitu. Berarti Bu ini sudah bener nggih, sudah paham berarti ya yang 2.1 nggih, ini sudah lengkap. Tinggal panjenengan nanti lengkapi yang buktinya ya Bu. Bukti yang tadi misalnya ada burn, ada apa gitu direkam medisnya ditunjukkan gitu nggih. Oh, nggih. Kemudian 2.2 Bu, di EP1 tersedia bukti identifikasi pasien sebelum intervensi. Jadi misalkan saya itu ke tempatnya jenengan, ke klinik Maharba, itu apa sih yang harus dilakukan? Di data opoan gitu. Ada Bu, misalkan SOP-nya. SOP identifikasi pasien ya, Pak? Ada. Jadi misalkan saya itu mau ke sana itu eh, diapain dulu sih? Tak anu operasionalnya, langkai opo dhisik gitu. Nah, ini ya. Nah, yang tujuan sama nggih, Bu, dirubah sebagai acuan dalam penerapan langkah-langkah. Oh iya. Nah, prosedur ini dibuat sebagai acuan dalam gitulah, sebagai acuan dalam penerapan langkah-langkah. Penerapan langkah-langkah itu identifikasi pasien, identifikasi pasien. Kebijakannya nanti disesuaikan ya Bu, berarti SK tentang identifikasi pasien. Misalkan di dalamnya itu berisi tanya apa, nama atau misalkan KTP atau apa gitu nih. Kan ini sudah Oh iya. menyenangkan nih. Itu kan sudah ada, tinggal dibahasakan di bahasanya SK gitu nih. Kan ini meminta Iya. apa iki? Nama, alamat, tanggal lahir, nomor telepon itu ya. Iya. Itu seperti itu. Ini sudah ada. Nah, tinggal nanti buktinya, Bu. Bukti pelaksanaannya sudah ada, Bu. Ini sudah benar ini. Bukti Mm-mm. pelaksanaan. Maksudnya ini apakah benar panjenengan melakukannya ini kan berarti ada di rekam medis toh atau misalkan pada saat Iya. pendaftaran itu apakah benar panjenengan sudah melakukan seperti ini gitu. Oh iya, iya. Ada, Pak. Mm-mm. Nah, ini benar nih tinggal di anu aja. Nah, ini Bu benar. Nah, ya ini sudah ada Bu. Nggih. Tinggal nanti ini apa Ki? Nama lengkap, PPL, alamat. Oh ya ini sudah ya Bu ya. Nanti tinggal Iya. dilengkapi ya Bu ya. Ini sing Iya, kayak tapi cuma ini. kadang biasanya pasien Iya gak ngisi dia ya. nggak mau ya. Di strip aja, di strip aja gak apa. Di Oh set- iya, iya. apa apa di strip itu di apa di min. Heeh, ya di Iya, iya. strip gitu aja ya. Heeh. Itu kan tapi tanggalnya kan tetap diisi tuh Bu. Itu Bu. Iya, tanggalnya diisi. Gitu aja. Terus cowok ceweknya juga sama ya Bu ya. Di RV Iya, cewek tuh Bu ya. cewek ya. Nanti dicoret yang enggak anu berarti kan yang male yang dicoret ya berarti female dia. Gitu, nggih.
Nah, ini bener ini sudah. Oke. Nanti jangan satu ya, Bu, yang ditunjukkan ya. Yang dilampirkan ya. Yo, maksudnya ada berapa? Lima, ya gitu, minimal lima lah gitu ya. Yang sudah Oh ya, ini siswa. saya cuma dua. Saya Oh, cuma dua. dua. Nah, itu nanti diisikan. Misalkan ini kan belum lengkap ya, ada yang belum lengkap itu ya, female Ya, sama male-nya. Kemudian date-nya itu belum tanggalnya, gitu. Kalau pendidikan enggak apa wis gak diisi di strip gitu aja nggih. oke. Pokoknya nggak diisi di strip aja wis ya. Heeh, Iya, Pak. gitu. Nggih, ini sudah benar nih. Tinggal nanti praktek ya. Jadi nanti kita waktu saya mungkin ke sana itu praktek. Misalkan saya jadi pasien, itu apakah benar yang ditanya ini gitu nggih. Oh, oke, oke. Praktek. Kemudian komunikasi efektif, Bu. Yang dilakukan bukti komunikasi efektif yang didokumentasikan pada rekam medis SOP-nya terkait komunikasi SBAR. Jadi misalkan muka saya misalkan ya ada bopeng, nah gitu kan harus harus konsul dulu kan, perawatnya kan nggak mungkin langsung tiba-tiba melakukan tindakan ya, kan harus sesuai Ya, konsulan dokter. Nah itu langkahnya seperti apa, kan nggak mungkin tiba-tiba saya langsung ditindaklanjuti gitu ya, langsung dilakukan, dilaksanakan sendiri tanpa ada konsulan dari dokternya, itu seperti apa langkahnya gitu. oh, SOP komunikasi efektif dengan SBAR ini ya, Pak. Iya benar SBAR Bu. Ya, dengan S-bar. S-barnya nggak usah ditulis, Bu. Oh, S-barnya cuma langsung. komunikasi efektif gitu aja Iya, ya. bener. Kalau S-bar itu kan bahasa Inggris. Kalau yang bahasa Iya, Indonesianya TBAK toh. TBAK gitu ya. Kemudian ini tetap ya Bu sebagai acuan dalam penerapan keliru. Oh, apa keblok semua. iya. Sebentar Bu, awas keblok. Awas hilang KB. Ini sebagai acuan dalam penerapan langkah-langkah ini. Keblok. Siapa ini? Awas ke delete. Nah, itu sebagai acuan dalam penerapan langkah-langkah. Nah, sebagai acuan dalam penerapan langkah-langkah komunikasi efektif gitu. Komunikasi efektif kan sudah dijelaskan di prosedurnya, Bu ya. SBAR itu Iya. tadi. Nah, kebijakannya berarti nanti panjenengan yaitu tadi tulisannya adalah SK terkait dengan pelaksanaan komunikasi efektif gitu aja. SK kepala klinik atau ya itu terkait dengan Iya. komunikasi efektif dengan menggunakan SBAR gitu nanti gitu. SBAR-nya ya tulis cuman SBAR situation ini gitu aja, nggak usah sampai detail ya Bu. Yang detail kan ada di SOP-nya gitu nggih. Iya. Gitu. Kemudian contohnya Bu, kegiatannya Bu ada Bu. Belum Contoh. ada Pak yang itu Pak. Oh Contoh belum. SBAR-nya itu. Iya. Mm-mm. Ini rekam rekam medisnya enggak lengkap soalnya. Oh gitu, nggih. Nanti berarti dilengkapi seperti itu nggih Bu. Misalkan ini ya kayak tadi ya, misalkan saya butuh perawatan kan nggak mungkin langsung apa misalkan perawatan bopeng dan lain sebagainya itu kan nggak mungkin saya moro-moro langsung ditindakan oleh perawatnya, nggih kan mesti konsultasi ke dokternya. Nah itu salah satu komunikasinya bagaimana ya, situasinya seperti apa, backgroundnya apa, asesmennya kayak apa, gitu. Kemudian Nggih. nanti sampai dengan rekomendasinya apa itu nanti tertulis semua lengkap, Bu. Maksudnya ya Bu ya, kondisi pasiennya ya opo, Oh iya. gitu. Di tanda-tanda vitalnya nanti dijelaskan semua di situ, nggih. Nanti Nggih, nggih. misalkan sama dokternya disuruh ini, baru dicatat, diberikan kan di itu tadi ya, Iya. hanya. Soalnya selama ini tuh cuma apa namanya? Misalkan kegiatan. Jadi enggak tertulis gitu, Pak. Oh Hanya ya. lisan, ya. Iya, misalkan secara lisan gitu ya, Bu ya. Oh iya wes Iya. kayak pulpen kakek ini obatnya gitu kan ya. Iya, iya. Nah, itu dicatat Bu sekarang di rekam medis. Didokumentasikan, Iya. dicatat gitu.
Jadi mulai nggak paling tidak ya 1 bulan ini dimulai di apa? Diimplementasikan, Diterbit. heeh, diteraturkan sini biar nanti waktu akreditasi itu lancar untuk nulisnya, ya ngerti paham. Iya, Oh, iya. sampai iki gitu nggih. Nah, Nggih, itu. Sini alhamdulillah Bu FW sudah ini sudah memahami ini, sudah tinggal beberapa yang buktinya aja, nggih, yang kurang. nggih. Heeh. Kemudian yang itu Bu, yang EP3 itu ada pengelolaan keamanan obat resiko tinggi. Heeh. Jadi kan ada beberapa obat kan yang resiko tinggi. Apakah ada Bu di sana Bu? Misalkan daftar obatnya yang resiko tinggi, high alert. Ya. High alert. Nah, High alert cuma ini aja, Pak. Apa namanya? oke. Eh ini loh, obat emergensi. Iya, bener. Kan ada di list, Oh, iya, iya, iya. maksudnya Bu. Di list ya Bu. Di list. Iya, Nanti ini yang resiko tinggi ini, resiko tinggi ini kalau misalkan kan klinik kecantikan. Nah, itu hanya mengelola terkait dengan obat emergensi. Berarti kan ini bisa dididikan, tidak dinilai ya. Karena iya. tetapi tetap SOP-nya tetap disusun, gitu Bu. Tetap. Oh, kalau SOP sudah, cuma saya belum buat listnya, Pak. Oh, listnya yang belum ya. Heeh. Oh, itu Iya, sudah ada Bu SOP-nya ya. iya, Tinggal listnya aja ya nanti di list ya yang termasuk high alert, high alert ya. iya. Mm. Tujuannya Bu sama ya Tujuannya, sebagai iya, acuan gitu ya dia. Sebagai acuan dalam penerapan langkah-langkah pengelolaan obat high alert. Ya, sudah nggih. Nanti tinggal ditambahkan itu ya Bu ya. Nanti yang ditambahkan listnya itu ya, Pak. heeh, listnya, kemudian nanti penyimpanannya di mana gitu nggih Bu nggih. Misalkan ada ruang tertentu yang memang disegel ya. Jadi nggak semuanya bisa mengakses. Ya, jadi ono segel, segel merah biasanya nggih. Oh, iya, Mm-mm. iya, iya. Mm-mm. Ditulisi high alert kayak kayak apa isolasi gitu tapi warnanya merah. Jadi nanti dilekatkan. Jadi misalkan kalau itu sudah robek, misalkan robek ya apa pelabelannya Iya. itu nanti diganti labelnya aja maksudnya bukan obatnya. Oh, iya, iya. Diganti Iya, yang pelabelan baru maksudnya biar apa yang nggak robek itu ya. Itu tinggal menambahkan aja Bu. Ini sudah benar punya panjenengan. Ya. nggih. Kemudian yang EP4 Bu, penandaan sisi operasi yang tadi panjenengan katakan nggih. Dokumen Nggih, buktinya kan nggih. sudah berarti sudah Pengadaan dilakukan sih. nggih. Heeh. Itu SOP-nya wonten Bu. Yang penandaan sisi operasi ya, Pak? Heeh. Nah, Ini. nah ini sama Bu sebagai acuan dalam penerapan langkah-langkah ya Bu. Nggih. Nah, Pokoknya tujuannya sama ya, Pak? sama semuanya kayak gitu. Jadi sebagai acuan dalam penerapan langkah-langkah terus judul SOP-nya, penandaan sisi area tindakan atau apa PPI atau apa, pokoknya judul SOP-nya ya. Tuh. Nah, tinggal panjenengan tambahkan itu ya Bu nanti apa penandaan sisi apa itunya nggih, penandaan sisi operasinya kan ada Penandaan sisi di operasi. rekam medisnya kan ada Bu ya. Mungkin ada contohnya Bu di jenengan yang sudah dilakukan Maharofa. Ada, Pak. Mm-mm. Itu kan masuk di rekam medisnya nggak Bu? Aduh.
Iya, masuk di rekam medisnya. Nah, itu. Belum muncul ya, Pak? Belum, bentar. Mungkin anu Bu, apa? Sinyal. Nah, bener ini Bu. Lah, ini sudah ada ya. Sudah ada penandaannya. Ya, ini bener. Oke, oke. Nanti ditambahkan jumlahnya ya Bu, nggak hanya satu ya. Oh iya, iya. Misalkan ada 5 gitu. Nggih. Jadi biar Oke. bahwasannya itu sudah memang benar dilakukan. Ini berarti kegiatannya apa Bu ini? Proses apa ini? Apa ini Mbak? Ini botox. Oh, botox. Botox Oke. sama filler, Pak. Oh, sama filler ini. Iya, Oke, oke. Ini sudah ditambahkan, iya. nanti yang sama, misalkan ada 5, ya itu yang sudah dilakukan oleh klinik Mahafah. Gitu. Ini sudah benar. Ya. Hmm. Oke, ya, Pak. Kemudian surgicalnya, Bu. Lah, kalau tadi kan ditandain. Lah, sekarang surgicalnya, pelaksanaannya. Itu. Misalkan yang ditandai di kening pas tengah-tengah, ya. Bener nggak di situ? Jangan-jangan tuh mencleng ke anu. Lah, itu ada, Bu, SOP-nya. Maksudnya yang ditandain itu Pas. benar yang akan dilakukan tindakan gitu. SOP-nya. Pelaksanaan surgical safety checklist. Jadi ada sign Oh, belum in, belum ada, Pak. belum ada ya. Nanti tak kasih Iya, contohnya ya. Itu ada sign in, time out sama sign out gitu ya. iya. Jadi misalkan panjenengan kan wis ditandain itu, ditandain. Nah, itu opo diapakan, setelah ditandain itu diapakan dulu. Kemudian kan dikasih jeda kan enggak langsung menurut apa habis ditandain kan enggak langsung ditindakan. Paling enggak dianu dulu habis itu pas ditindakan. Habis itu nanti dilihat itunya baru di sign out gitu kan Bu ya. Oh, iya, iya. Kan maksudnya kan enggak langsung habis ditandain langsung ini kan harusnya misalkan ditinggalkan atau seperti apa. Kemudian melihat reaksinya kan gitu kan Bu, kan enggak langsung di anu kan tindakannya kan ada step-stepnya gitu ya. Jadi itu nanti apakah sudah sesuai, misalkan titiknya ada di jidat gitu ya, di dahi gitu ya. Nah itu apakah sudah di situ yang diberikan misalkan botox gitu. Titiknya itu apakah sesuai di situ. Gitu. Titiknya 3, oh yang dikasih 3, bukan 4 jadi 5 gitu nggih. Jadi Oh, bukti. iya, iya. Nah, itu. Nanti ditambahkan ya Bu, itu tinggal ini yang belum ada nggih. Oke. Hmm. Kemudian yang EP6 itu tadi kan yang pertama kan ada tadi indikator mutu nasional yang terkait kebersihan tangan ya Bu ya. Iya, Nah, ini yang ini ditanyakan EP6 ini SOP-nya kebersihan tangan. Itu sudah ada Bu. sudah, sudah. Mm-mm. Nah, ini sama ya Bu, Iya. anunya ya, tujuannya ya. Iya, Hmm. Oh, ini sudah ya, Alhamdulillah sudah. Nah, oh ini sudah dimasukkan ya. Sudah ada kebijakannya juga ya Bu. iya. Mm-mm. Wes bener ini. Tinggal panjenengan tambahkan medianya. Medianya ada Bu. Misalkan di wastafelnya ada 6 langkah cuci tangan, Oh, kemudian iya, iya, ada, 5 Pak. momen. Nah itu nanti difoto. Kemudian ada panjenengan sosialisasi ya, sosialisasi Iya, bahwasannya ke pasien gitu ya kan. Nggak mungkin pasiennya kan harusnya cuci tangan juga kan.
sebelum anu kan harus cuci tangan juga kan, nggak mungkin nanti pada saat perawatan mungkin apa nemplok ke tangannya kan, yo tangannya kan kotor Bu. Kan pada Iya, kondisi harusnya bersih. Nah mereka lupa nggak cuci tangan, akhirnya setelah perawatan megang megang mukanya, padahal sudah perawatan sudah bersih, tapi akhirnya karena mungkin tangannya nggak bersih, megang muka mereka lagi gitu. Padahal kita sudah mengantisipasi gitu, nggih, dari nggih. petugasnya. Nanti tinggal tambahkan simulasi kebersihan tangannya ya Bu ya. Misalkan pada saat kita kunjungan ke sana, berarti nanti ada yang praktek cuci tangan, entah itu dari Oh iya, pasien atau kliennya panjenengan sama dari petugas kliniknya. petugas. Heeh, Ya, tuh. Kemudian yang nomor 7. Tapi anu ya Bu, ini nggak langsung panjenengan nanti kalau yang dari petugas itu kan saya nggak akan, misalkan kita nggak akan tanya, coba langkah apa cuci tangan enggak. Jadi misalkan kalau ada pasien, misalkan mau nganu botok, itu seperti apa Cak langkah-langkahnya? Ya panjenengan berarti nanti di dalamnya kan ada cuci tangan, toh langkah-langkahnya di situ nggih. iya, iya. Nah, di situ. Jadi kita nggak akan tanya, coba cara cuci tangan gitu, enggak, kan langsung sudah masuk di situ gitu nggih. Nggih, Satu nggih. kesatuan jadi ya itu. Jadi nggak harus kalau yang petugas, kalau yang apa pasien kan atau kliennya kan harus harus ditanyakan. Lek jenengan kan enggak, langsung kita lihat seperti itu. Oke. Jadi Nggih. nggak akan ngomong coba praktekkan cuci tangan gitu, enggak kalau yang untuk petugasnya. Jadi kita lihat bener enggak sih pakai itu sudah dilakukan seperti itu ya. Iya. Terus yang nomor 7 Bu, ada prosedur terkait dengan pasien cedera karena jatuh. Misalkan ya, misalkan ini wong jenenge ndak tahu ya. Panjenengan itu setiap klien atau pasien atau pelanggan itu misalkan Bu ya, pernah nggak di anu Bu, ada gelangnya misal bukan gelang sih. Kan memang mayoritas kan sehat ya. Maksudnya ada prosedur Iya, misalkan ini ya, misalkan tiba-tiba habis habis perawatan pas pusing gitu. Pernah Bu? enggak Biasa. sih, Pak. Nggak pernah ya. Nah itu tapi Iya, anu ya, paling enggak nanti mungkin resiko jatuhnya tetap minimum, diminimalisir ya. Mungkin habis iya, kan mungkin ya habis perawatan karena mungkin tidur terlalu lama atau itu bisa pusing dan lain sebagainya mungkin ya itu mungkin disediakan seperti golongannya kursi roda satu aja paling enggak ya. Atau kalau enggak ada ya mungkin nggak pernah ditensi ya Bu ya sebelum dilakukan ya takutnya anu ya. Tapi ya enggak sih, banyak kan sehat ya. Yang iya. kesana kan Kita sehat. yang biasanya yang ditensi itu hanya treatment Endolift saja, Pak. Kalau yang lain enggak. Nah itu kan panjenengan berarti anu ya, itu salah satu anu ya Bu ya, pencegahan kan berarti ya, endolit ini ya. Gimana Bu, kenapa kok ditensi Bu? Saya juga belum paham yang itu. Eh, saya juga kurang tahu sih, Pak. Itu nanti Mm. sama perawatnya. Berarti kan misalkan untuk mengurangi resiko jatuh itu aja Bu. Misalkan ada panjenengan kan lantai licin. Ya, ya. Kalau Lah yang lantai, dikasih tulisan itu awas lantai licin yang gambar kuning segitiga. oh iya, iya. Heeh. Itu saya baru ada yang di kamar mandi, Pak. Yang resiko penanda resiko jatuhnya. Oh, yang anu itu, apa pegangan itu? Enggak, saya kasih stiker aja. Ya, apa Bu stekernya? Kayak apa Bu? Coba diberi. Bentar. Heeh. Di kamar mandinya ada pegangannya Bu? Enggak ada, Pak, kalau kamar mandi. Oh, heeh. Ya Itu takut. mesti dikasih pegangan atau gimana ya, Iya Pak? dikasih pegangan, tapi kan yang itu Bu, yang dekat sama apa lek ngaran itu? Wasta apa safel apa? Kloset, klosetnya ya. Kloset, iya. Heeh, itu. Ya. Oh, ini sudah ada resiko jatuh ya itu ya. Gambar itu ya Bu ya. Iya, yang kuning itu ya. Nanti dikasih ini aja enggak apa-apa Bu Amit di sini mungkin ya. Kecil aja wis pegangan ini ya nanti ya. Kecil aja sini wis ini. Nah, di sini lah ya bener yang ditandain jenengan tadi. Kasih Di pegangan sini yang ya, Pak, berarti. iya, heeh, dikasih pegangan untuk mengurangi risiko jatuh. Ya siapa tahu pas habis duduk, pas kram kakinya bisa jadi wong anu juga nih. Bisa jadi enggak apa-apa. Nanti mungkin itu ya. Bisa jadi seperti itu. Tapi ya untuk jaga-jaga sih untuk pencegahan aja. Tapi ini panjang sudah ada apa ini tandanya ya bahwasanya lantai Iya, apa licin gitu ya. Awas lantai licin. Iya.
Itu. Ini nggak Ini apa-apa. hati-hati terjatuh gitu, Pak. Ya, kalau saya ke Ah, awas lantai licin kayak tergelincir gitu sih. Ya kan, maksudnya iya, tangga bahaya gitu kan. iya. Gitu. Ya, seperti itu. Misalkan kalau yang di itu Bu, misalkan habis ngepel gitu nggak ada tulisannya. Awas lantai Oh, licin. ada yang kuning besar itu, Pak. Ya, iya itu difoto juga Bu nanti. Itu kan ada Oh, iya, iya. itu kan salah satunya ya. Itu yang Iya, nomor 8 Bu. Itu yang nomor 8 ya. Itu kan nomor 8. Nomor 7 nanti SOP-nya ya Bu. SOP pencegahan pasien jatuh. Dijelaskan di kamar mandi pakai ini. Terus itu apa ngepel itu ada tulisannya yang segitiga gitu. oh iya. Tinggal tambah SOP-nya aja. Ya, SOP. ada Bu SOP resiko jatuh. Ada, Pak. Heeh. Ini sudah lengkap ini ya, tinggal anu aja. Nah, ini. Sama ya Bu, sebagai acuan dalam penerapan langkah-langkah ya. Heeh. Oh, ini sudah bener ini kebijakannya sudah ada ya. Sudah lengkap, Bu. Ya, sudah ada. Iya, Heeh. Oke, lengkap ini sudah tinggal tambahkan nanti apa yang lantai licinnya itu ya. Yang misalkan iya, Pak. waktu ngepel itu wis ini lengkap wis yang bab 2 tinggal tadi surgikalnya yang belum ya SOP-nya Iya, ya itu. Kemudian yang 2.3 Bu terkait PPI. Nah, PPI. Eh, ini. PPI nggih. Kebijakan berarti SK prosedur, SOP-nya PPI-nya. SKPPI ya, Pak? Ya, benar. SK tim PPI-nya ada, Bu. SK penyelenggaraan PPI. Mm-mm. Kan berarti nanti ada kegiatan peningkatan kapasitas karyawannya atau itu pegawai kliniknya terkait pencegahan infeksi ya di klinik. Ya, Ya, kemudian ada kewaspadaan bundles, kemudian kewaspadaan standar, kewaspadaan transmisi gitu nggih. Oh, ini sudah ada ya, Bu. Oke. Oh, ini sudah lengkap. PPI sudah ada ya ini ya. Permenkesnya ya nomor ya. 11 tahun 2017 nggih. Oke. Sudah masuk semua. Wah, ini tinggal itu, Bu, yang undang-undang kesehatannya diganti. Undang-undang nomor 17 Nomor 17. Oh ya. tahun 2023. Nanti berarti yang di bawah yang Undang-Undang 36 naik ya. Yang di bawah itu Yang tiga. 36 2014 naik, yang bawah yang B itu jadi 17 tahun 2020 gitu nggih. Oh iya, 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 Pak. Nah, kan itu kan yang bawah Undang-Undang Kesehatan Undang-Undang Tenaga Kesehatan nomor 36 tahun 2014. Nah, yang atas itu kan yang Undang-Undang nomor 36 2009 tentang kesehatan diganti 17 tahun 2023. Hmm. Nah, itu yang 36 2014 dipindah ke nomor A, yang nomor A dipindah ke nomor B gitu, Bu. Nah, Oh di ya. dikat ke bawah ditukar aja. Tuh, Salah. Ini dikat aja. ganti posisi ya, Pak? Iya, ganti aja ini di atas. Nah, yang A ini dijadikan B gitu. Eh, Jangan kok Pujiano jadi bukan A. Nah, 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 itu dikat aja. Yang B itu dikat terus dipindah ke A gitu. Nah, lah benar. Nah, itu. Nah, itu. Nah, nah, langsung ke A, Bu. Nah, yang B itu digunakan. Nah, sudah. Oke. Ke bawah, Bu. Itu benar yang sudah. Bawah coba. Oke, terus ke bawah programnya apa PPI-nya? Nah, ini sebentar saya baca dulu programnya. Sebentar ke bawah Bu, kewaspadaan standar sudah ada ya. Ada 10 ya ke bawah, Bu. Ada 10 benar.
transmisi ada tiga benar, bundle, surveillance-nya pakai E ya Bu, Oh, surveillance. surveilan gitu. Nah, sudah, oke, sudah Bu, ke bawah Bu. Sudah, benar lengkap. Oke. Nah, sudah Bu, benar Bu ini. Sudah lengkap, nggih. Nanti Nggih. dikirimkan ke saya, Bu, sekalian di kos sama saya baca lagi yang detail, nggih. Nggih. Mm. Ini tapi sudah sebagian besar sudah benar. Nggih. Kemudian SOP-nya, Bu, SOP dari ini, Bu, ini kan SK-nya, SOP-nya. SOP pelaksanaan program PPI ya, Pak? Nggih. Mm-mm. Nah, ini Bu, benar. Oke. Nanti di anu ya Bu sebagai acuan dalam penerapan langkah-langkah ini benar nih, Miss. Wah, enggak. Tinggal penyesuaian ketikan anunya aja di sini Bu, panjenengan ini sudah lengkap kok. Tinggal revisi dikit-dikit sudah siap ini. Oke. Iya. Kemudian tadi sudah ya program PPI-nya tadi ya Bu ya. Iya, sudah, Kewaspadaan Pak. standar sama itu. Lah buktinya Bu sekarang Bu, bukti pelaksanaannya. Yang EP2 itu bukti pelaksanaannya tadi. Tadi kan lengkap tuh ada kewaspadaan standar, transmisi, bundles, surveillance, pendidikan dan pelatihan. Nah, itu sudah dilakukan semua enggak? Itu penggunaan APD itu sudah sih, Pak. Mm-mm. APD, Mm-mm. kemudian kebersihan tangan sudah. Mm-mm. Kalau transmisi itu berarti harus ada ini, tak Pak? Kayak Kayak misalkan bagaimana terkait eh, kan panjenengan kan itu ya laundrynya ya, bagaimana pengadaan apa untuk laundrynya kan itu kan juga termasuk pe, apa kewaspadaan standarnya juga. ini saya SOP etika batuk, kemudian Benar, itu kan salah satu kewaspadaan transmisi. transmisi, ya. Mm. Kemudian SOP ini pengelolaan Mm. linen, Linen, lah ya itu, maksudnya linen itu ya, kan tadi laundry itu ya Bu ya. laundry ya. Itu. Terus SOP penyuntikan yang aman, Oh itu kemudian anu standar itu Bu, masuk standar. oh ya, Kewaspadaan standar. kemudian SOP tanggap darurat tumpahan, Oh ya, anu spill kit ya. ya. Terus, Kemudian SOP perlindungan kesehatan petugas. oke, berarti Pak ada kayak imunisasi atau pemberian vitamin seperti itu, nggih? Apa Bu biasanya Bu di sana peningkatan itu perlindungan petugas? Imunisasi atau apa? Belum sih kalau itu. Apa biasanya Bu di sana? Belum sih Pak kalau itu Pak. Saya cuma ini bikin SOP-nya dulu. Oh gitu. Nanti ditambahkan itunya ya Bu ya apa? Contoh konkretnya gitu ya. Tinggal Oh contoh iya ya. konkretnya aja. Panjenengan sudah bikin bener. Tinggal contoh konkretnya misalnya etika batu ono ono kegiatan penempel misalkan nempel terkait Kayak posternya gitu ya Pak. poster. Kemudian panjenengan sosialisasi. Heeh. Oh iya. Kemudian apakah petugasnya sudah melakukan benar etika batuknya? Nggih, kalau kalau batuk itu ditutupin, bukan sampai apa ke petugasnya pakai masker, misalkan dia sedang tidak enak anu gitu nggih. Kemudian Oke. mungkin ada pemberian makanan atau vitamin satu bulan satu kali atau seperti apa gitu Bu, atau ada olahraga atau seperti apa gitu loh Bu, kegiatan-kegiatan yang itu. Iya Hmm, ya. heeh. Atau seperti apa semuanya gitu ya.
Kemudian linen kan sudah Bu ya, panjen. Iya, sudah. Itu linen kan sudah, tinggal panjenengan nanti prakteknya seperti apa gitu. Kan ada kerjasamanya gitu nggih. Iya. Mm-mm. Bu, sebentar bukanya ada tamu, Bu. Sebentar, Bu. Oh, iya ya, Pak. Iya, iya. Hmm, bukan, bukan. Alhamdulillah saya kira ada tahu. Soalnya ada yang klinik ini. Oke. Selanjutnya Bu, ini sudah benar ya, tinggal panjenengan anu aja ya. Tambahkan gitu aja ya. Ya. Yang EP3 Bu ada Bu, petugasnya yang bagian bertanggung jawab. Oh, PJ PPI ya, Pak? Iya, benar. PJPPI. Ada, Pak. Mm-mm. Nah, ini ke bawah, Bu. Nanti, oh sudah masuk semua ya, Bu, tadi ya. Oh, undang-undangnya tetap Tinggal ya, Bu. ganti undang-undang. Iya, Mm-mm. Pak. Ya, kayak tadi. Oke, ke bawah, Bu. Udah lengkap, benar. Kemudian ke bawah. Oh, Pak Dokter sendiri, nggih. Ya. Nggih, nggih. Oke, Dokter Aji sendiri, oke. Mm-mm. Oke, oh sudah lengkap, Bu. Oke. Oke, ini sudah, nggih. Nggih. Oke. Kemudian yang EP4, Bu. Jadi kalau EP4 ini panjenengan tetap sama yang EP atasnya Ibu tentang kebersihan tangan. Tetapi bedanya adalah ini kapan panjenengan menggunakan hand scrub, kapan menggunakan air mengalir gitu. Air mengalir, sabun. Kok keliru sih? Sabun. Sabun kok air mengalir. Hand scrub sama sabun. Kan beda toh kalau sabun itu eh 60 ya, 30 sampai 60 ya. Kalau yang itu kan 10 sampai 20 detik Iya. kan. Heeh. Nah, itu kapan panjenengan menggunakan hand scrub, kapan eh, menggunakan sabun, Hand wash. hand wash. Ya. Jadi di sini seperti itu. Jadi sama, kalau praktiknya sama, cuman bedanya itu. Kapan pakai hand wash, kapan memakai. Oh, iya ya. Nanti ditambahkan di sini ya, Bu. SOP-nya ya tetap hand hygiene tadi, ya. Sarplasnya kan tetap, ya. Iya, iya. Sama kemudian. Kemudian yang terakhir itu di EP5 ada tersedia bukti pelaksanaan PPI. Maksudnya ini adalah PPI-nya itu misalkan ada kasus, itu misalkan ada kejadian, itu mungkin ataupun pelaksanaan semua yang terkait dengan PPI itu dilaporkan kepada pimpinan klinik atau penanggung jawab klinik. Jadi semua kegiatan yang sudah Tanjangan lakukan tadi, kewaspadaan standar, kewaspadaan transmisi, bandel, surveillance, pendidikan, dan pelatihan, itu semuanya dilaporkan setiap bulan kepada pimpinan klinik gitu, Bu. Oh, iya ya, Pak. Ono laporannya, misalnya bulan ini kita melakukan apa kewaspadaan standar, itu terkait misalkan apa cara menyuntik yang aman atau seperti apa gitu, Bu. Wah, minggu berikut. Berarti Hmm. kayak laporan program kerja gitu ya, Pak? Iya, bener laporan program kerja. Eh, eh, ditandatangani oleh PJPPI, kemudian dilaporkan ke direktur atau penanggung jawab klinik. Nanti ada buktinya kalau penanggung jawab klinik sudah menerima, yo tanda tangan aja gitu aja. Ya, Oh, iya, iya, Pak. sudah, itu sudah. Ini mayoritas sudah benar ya, Bu. 80% paling enggak sudah memahami panjenengan. Tinggal melengkapi aja sih. Nggak masalah saya sudah nggih. Nggih, nggih. Hmm. Tinggal melengkapi aja sih. Nggak ada beberapa kesalahan sih. Menurut saya sih itu. Tinggal nanti kita perkuat aja ya.
panjenengan sudah paham ini maksudnya, oh ini bab satu seperti ini, bab dua seperti ini. Ya, saya kan bisa melihat dari tulisan panjenengan. Itu. Jadi nanti seminggu besok kita libur dulu nggih Bu. Saya akan ngoreksi dokumen jenengan. Nggih, saya nanti Nggih, beri waktu untuk ngoreksi dokumen jenengan dari bab satu bab 2. Nanti minggu depan kita libur, jadi minggu depannya lagi nanti kita bahas lagi nggih. Bab satu nggih, lagi nggih. untuk memperkuat, bab 2 nanti setelah itu kita mungkin akan berkunjung ke tempat jenengan. Itu nggih. Nggih, nggih, Tapi Pak. penjenengannya sudah bagus kok, sudah lengkap, tinggal melengkapi tadi rekam medis, komunikasi efektif, penandaan sisi operasinya sudah, tinggal surgikalnya. Itu ya bukti surgikalnya tadi ya. Nggih. Itu aja sih. Oke, mungkin ada yang tanyakan lagi Bu Evi. Yang ini sih Pak, apa namanya, yang kamar mandinya itu berarti memang benar, apa namanya, harus dipasang yang pegangan itu ya Iya, Pak? pegangan itu aja, tambah pegangan sama tadi kan sudah ada apa? Awas tergelincir kan? Gambar yang Iya. segitiga terus ada orang tergelincir itu sudah gak apa-apa. Ini tinggal tambah pegangan kecil aja, nggak usah besar-besar Bu kan. Cuman untuk apa habis dari jongkok kan mungkin ada yang nggak, ada yang ngeliang, ada yang anu langsung pegangan seperti itu. Oh, iya iya. Itu aja sih Cuma untuk kalau yang sebelahnya itu, oh, wastafel sih. wastafel kan tadi kayak gambarnya ya, kayak tadi Iya kayak iya, gambarnya ya. wastafel, Itu yang meja wastafel gitu. itu jadi yang kiri yang apa pegangan kanan, tangan kanan berarti ya itu ya. Iya iya. Yang tangan kanan aja nggak apa-apa. Itu bisa. Oke, iya ya Pak. Itu aja sih Bu, bagus sudah ini tinggal eh, apa diperbaiki sedikit sudah tinggal nanti kita prakteknya aja sih. Itu kalau segi dokumen 80% sudah bagus sih, sudah memenuhi gitu. Oh, itu. Iya, tinggal semangatnya klinik Maharpa nanti. Oh, iya, sudah bagus loh Bu ini Bu tadi panjenengan. Oh, nggak banyak revisi maksudnya. Oh, oh, itu. Tetap semangat ya Bu. Eh, Iya iya Pak, terima dalam kasih. menuju survei akreditasi. Jadi Tika tetap saya sama Dokter Alfi nanti akan tetap memandu panjenengan sampai panjenengan survei gitu nggih. Kita akan Nggih nggih. pantau seperti itu nggih. Tetap semangat, tetap apa ya jaga kesehatan ya karena mungkin nanti hari H itu akan lebih capek gitu ya. Capek secara fisik maksudnya kalau secara anu kan panjenengan sudah siap, tinggal panjenengan secara fisik aja menyiapkan secara fisik. Ya biasanya flu, batuk gitu-gitu biasanya Iya nderdek iya. gitu-gitu ya. Yang penting panjenengan santai kayak gini aja, Bu. Panjenengan lo bisa ini tadi ya. Tinggal Iya gitu iya aja Pak. sih. Ya, tetap Iya. semangat dan tetap berproses nih. Kami akan bantu sampai Nggih panjenengan selesai. Gitu nggih. Terima kasih kepada Klinik Maharofa nggih atas perhatiannya yang tadi sore sampai jam 4.41 ini. Nggih. Dan nggih mungkin untuk minggu depan tetap nih Bu kita libur dulu supaya saya nanti bisa ngoreksi apa dokumen yang jenengan ya secara itu nanti nggih biarkan tinggal sedikit aja sih nggak begitu banyak sih tadi kan sudah banyak yang sudah direvisi kan tadi itu nggih tetap nggih. semangat dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. Terima terima kasih kasih. Pak. Oke, terima Nggih kasih Bu Evi. nggih Izin lift. nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.